Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang kedatangan sebuah laptop ya untuk di-review. Ini keluaran dari HP ya, yang HP FC0025DX ya. Ini kalau mesinnya atau prosesornya itu pakai AMD, dia udah Ryzen 5 7520U ya. Setara dengan i5 1320 kalau nggak salah ya. Nanti mungkin memang perlihatkan lah gitu ya perbandingannya. Ini di harga 7 jutaan ya, tergantung toko yang menjual ya. Ada yang pokoknya ya kisaran, kalaupun di bawah 7 juta nggak terlalu jauh dari 7 juta lah. Dengan spesifikasi tadi ya, udah Ryzen 5 7520 kalau nggak salah, ini 6 core ya, 12 thread gitu. Sorry, 4 core ternyata ya. 4 core 8 thread. Terus ini yang spesifikasi 1 giga, maaf 1 tera untuk storage, dan memorinya 8 giga gitu ya. Ini udah include Windows 11 ya, Home. Jadi udah ada Windows aslinya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, mungkin Mang bahas dulu ketika pembelian kita dapat apa aja ya. Yang pertama, laptopnya sendiri ini lumayan gede, walaupun sebenarnya agak ringan ya, karena dia tidak tebal. Beda dengan yang ini ya, yang laptop Mang biasa pakai, ini tebal banget nih ya pinggirnya. Nah, kalau yang ini lumayan tipis lah gitu ya. Terus dapat juga charger nih ya, adapter. Ini yang apa namanya, outputnya 19 volt 3,3 ampere ya. Jadi ya 60 wattan lah mungkin ya outputnya. Ini ya, kabelnya juga seperti ini. Cuman yang Mang sayangkan ini nih colokannya. Ini kalau nggak salah Inggris ya, Jepang nih kalau nggak salah, seperti ini ya, colokan seperti ini. Nah, makanya kita harus beri konverter nih, konverter seperti ini, biar bisa nyolok di sini di kita ya, di Indonesia. Itu mungkin kelemahannya ya. Jadi nggak modal lagi konverter. Terus kita juga dapat ya seperti biasa ya, manual book, ada kartu garansi gitu ya. Untuk garansi sendiri, ini untuk penggantian barang langsung atau ganti produk, ini langsung guluntungan satuan itu 3 hari. Nah, kalau untuk servis ini di 1 tahun ya garansinya. Terus dapat juga kita ini apa namanya, mouse ya dari MTech, udah wireless. Nah, ini paling sekitar 50 ribuan ya. Dapat juga kita bonusnya itu adalah tas ya. Nah, ini dia tas untuk bawahnya ya, lumayan lah. Ini 100 ribuan. Mungkin tasnya ya, tuh ada tempat laptopnya juga. Oke. Kalau ini untuk belanja dari Click and Click. Itu beberapa bonus yang kita dapat ya. Termasuk tas tadi. Nah, ya, baru kita masuk ke apa namanya, ke tampilannya gitu ya. Ini 15 in ya, untuk bagian atasnya seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya ya, putih seperti ini. Ini ada bolong-bolong ini untuk masuk angin, untuk biar anginnya biar nggak panas lah. Ini kalau nggak salah speaker ya, minggir nih 2 nih ya. 1, 2. Kalau Mang seneng banget nih ya, belakangnya putihnya, abunya putih bagus lah gitu ya, kayak tulang. Nah, ini dia tipenya yang Mang bilang tadi, 15 FC0025DX. Itu bagian belakang, bagian pinggir kiri. Nah, ini dia ya. Yang pertama ada jack audio 3,5 mili. Terus yang ini dapat Type C yang super speed, ini berarti 3.1 kalau nggak salah ya. Generasi 1. Yang ini HDMI, ini juga dapat USB lagi ya, yang 3.1 ya. HDMI-nya masih gede ya karena tebal. Nah, ini bagian kanan ya, tadi kiri ya. Ini kita dapat USB lagi yang 3.1 sama untuk charger ya.
charger untuk masuk power lah ke sini gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, charger. Terus itu mungkin ya, bagian depan tidak ada apa lagi. Bagian ini ya. Nah, kalau di dalam ini tampilannya ini dia ya. Ini karena gede dia ya. Ini sehingga ada tombol apa namanya, numeric gitu ya, numlock nomor lah itu, tombol nomor ini terpisah dia. Ya, terpisah. Jadi kalau untuk keperluan akuntansi dan lain-lain ini akan sangat dimudahkan lah, gitu ya. Karena numeric-nya terpisah. Kalau terus untuk apa namanya? Untuk touch ininya kalau dibanding yang Emang sih emang agak agak ini ya, agak keras nih kalau ini ya. Tapi mungkin karena masih baru atau gimana ya, agak kurang nyaman sih. Jadi tapi yang enaknya ini nggak licin ya. Ininya agak kasar ya teksturnya, jadi nggak mudah berminyak nih kayaknya ya, beda dengan yang Mang ini kan yang biasa Mang pakai nih licin, jadi mudah berminyak. Tadi ya ini AMD Ryzen 7000 series, udah grafiknya AMD Radeon juga terpisah gitu ya. Kita lihat spesifikasinya. Yang pertama tadi AMD Ryzen 5 7520. Ini untuk apa namanya, frekuensinya di 4,3 ya, dan bisa di boost oh maaf, boost clocknya justru di 4,3, jadi bisa up to sampai 4,3 lah gitu ya. Udah 4 core 8 thread. Ini memorinya Mang pakai 8 GB ya, ada 2 slot. Nanti kita lihat di apa namanya, di CPU Z ya, spesifikasinya lebih detail. Terus udah DDR5 5500 ya biasanya. Ini berarti bisa di ini ya, bisa di upgrade nih. Tadi memori ada di 8 GB ya, DDR5. Ini mengajak mengambil ini karena kalau sekarang DDR4 itu kesannya udah tua ya gitu ya. Jadi emang ambil yang DDR5 biar kecepatannya optimal ya. Jadi apa namanya, untuk kecepatan atau hertznya itu di 5500 MHz ya. Ini onboard ya ternyata ya. Jadi mungkin slotnya itu nanti ada, ini karena emang nggak berani buka ya karena ada ada garansi, jadi emang nggak bisa liatin gitu. Nanti kita mudah-mudahan ada di internet, kita coba liatin. Tapi kalau nggak salah ini ada slot untuk extension apa namanya, memorinya ya. Terus storage-nya 1 tera, PCIe NVMe ya. Cuman PCI-nya masih Gen 3 ya. Sayangnya gitu. Terus AMD grafik ini displaynya 5,15 in ya, 15,6 in. Ini Full HD ya, sayangnya masih Full HD. Terus layarnya ini makanya murah ya, dengan spesifikasi ini dia pasti pakai TN gitu ya, belum OLED dan lain-lain. Windows-nya pakai Windows 11, udah Orion. Tadi port-portnya ya, walaupun memang sangat terbatas ya port-portnya, USB cuma 3 buah, USB tipe A-nya 3 buah, yang tipe C-nya tipe A 2 buah, yang tipe C-nya 1 buah gitu. Jadi agak sedikit ini ya, sempit lah gitu ya untuk colok-colok, terutama kalau perlu perangkat tambahan yang agak sedikit banyak. Itu mungkin spesifikasi secara umum ya. Nanti mungkin Mang akan coba perlihatkan lebih detailnya di CPU Z ya. Atau kita coba lihat sekarang ya. Nyalakan. Kita coba, ini kebetulan Mang udah install ya CPU Z. Kita lihat spesifikasinya. Ini dia, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini tadi ya CPU-nya Ryzen 5 ini
TDP-nya 15 watt, Ryzen 5 7020U ini, litografinya 6 nanometer, ya. Itu terus untuk mainboard keluaran dari HP ya. Terus PCI-nya masih PCI 3 ya, sayangnya. Lanjut ke memori. Nah, ini yang onboard katanya DDR5 ya, 8 GB. Ini ada 2 slot kalau nggak salah ya. Channel 2 kali 3 bit ya. Channel 14 atau slot satu lagi 4 gitu ya. Terus ada grafiknya ini dari AMD Radeon ya. AMD grafik dan lain-lain ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk biar kita coba melihat, kita tes ini ya, di beberapa di game lah gitu ya. Kita coba mainkan apa namanya, PS yang 2021 ya, PS 2021. Kita lihat dapat apa namanya, dapat FPS-nya berapa. Ini 1 tera ya, kelihatan ya. 1 tera, tapi memang belum partisi ya. Belum partisi. Oke. Kita coba pakai PS ya. Yang 2021. Ini juga kita ignore aja. Ini walaupun memang kayaknya bukan keperluan untuk main game yang berat-berat ya. Ini kalau booting awal nih kelihatan masih di 60-an ya. Atau pemakaian RAM-nya udah ngap-ngapa nih, hampir 8 GB gitu ya. Terus suhunya ya 66 sih, masih dingin banget ya. GPU-nya yang berat nih kayaknya ya. Jadi FPS ngedrop pun mungkin ya kalau menurut Mang, karena GPU-nya yang berat lah gitu ya. Hey, kita mute aja ya. Oke. Ini karena untuk percobaan kita lanjut aja ya. Kita lihat hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini settingannya ya settingan biasa ya. Yang penting bisa main. Nah, ini udah agak kelabakan ya. Dia turun di 20 ya. 20-an, 25 gitu ya. Wah, ini ngedrop. Ya ini ya, FPS-nya nih kelihatan ya. Ini ngedrop kayaknya nih. Jadi memang apa namanya, kalau untuk main game ini GPU-nya yang berat ya. Kita coba nanti mungkin bisa disetting ya. Kalau seperti ini ya mainnya juga nggak ini ya, nggak terlalu nyaman nih kayaknya kalau sekitaran 20 fps mah. Yang enak tuh ya 60-an lah gitu ya, 60 fps ya, minimal 30-40 fps lah gitu ya. Masih bisa playable lah gitu ya, masih layak untuk di ini. Nah ya, nah, tadi ya nih sekitaran 29 ya, 27, 29, 30 juga ya, rata-rata sekitaran segitulah gitu ya. Terus kalau lama mungkin agak ini juga nih, apa namanya, agak panas juga ya. Oke, itu ya tadi untuk main game
Hasilnya ya cuma dapat segitu ya, apa adanya. Eh, apa namanya, dari si kecepatannya. Kita coba pakai Crystal Dismark ya untuk ngetes si apa namanya memori, bukan memori, si storage-nya yang 1 tera ini kira-kira berapa kecepatannya. Oke, kita sambil nunggu ya. Oke, ini dia hasilnya ya dari Geeksband. Maaf, dari Crystal Dismark ya. Crystal Dismark untuk yang 1 tera ini ya nggak terlalu bagus ya karena generasi 3 ya. Cuma 900 untuk read-nya, write-nya di 879 ya. Average-nya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa di-up lah, diganti itunya kalau mau. Tapi ini mah bukan untuk kepentingan kebutuhan kenceng-kencengan ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja ngetiknya aman harusnya sih. Oke, tadi ya beberapa hasil tes. Memang kalau untuk main game nampaknya nggak terlalu apa namanya mumpuni kecuali di-up dulu ya si memorinya. Misalkan minimal 16 gitu sampai 32 giga. Baru di share yang ke videonya apa ke grafiknya di up gitu baru mungkin bisa ya bagus. Tapi secara umum secara spesifikasi ya dengan harga 7 jutaan udah dapat 1 tera, terus udah dapat DDR5, terus udah dapat Ryzen 5, itu hitungannya lumayan murah lah gitu ya. Secara spesifikasi ya, kecuali mungkin tadi ya kalau yang memang nggak terlalu suka gede ininya apa namanya si layarnya ini nampaknya juga jadi agak sedikit masalah nanti ya karena ini 15 in ya. Tapi kalau untuk ngetik dan lain-lain ini sangat aman gitu ya. Udah dapat Windows 11 yang original juga. Jadi kalau hitungan recommended ya kalau Emang sih cukup recommended ya untuk dibeli. Cuman tadi lupa Emang ya. Ini memang untuk bahan nih plastik semua ya. Terus ininya agak ringkih nih. Jadi kalau kita goyang-goyang ini dia ikut goyang ya. Jadi nggak kaku lah gitu. Itu mungkin sedikit beberapa kelemahan ya dari Emang. Secara umum ya sangat layak lah untuk digunakan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk edit video, gambar, nampaknya juga ini cukup mumpuni ya, karena si grafiknya itu kalau Radeon cukup mumpuni lah untuk udah edit edit seperti itu. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.